Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang terkait dengan pemrosesan data teks. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah membaca atau mungkin mengetahui bahwa ketika kita akan melakukan pengenalan sebuah pola, itu setidaknya akan ada 3 data yang akan kita proses gitu ya. Yang pertama itu adalah data teks, yang kedua itu adalah data audio, yang ketiga itu adalah data video. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus kepada data teks gitu ya. Nah, dari dalam data teks itu ada mekanisme di mana kita melakukan sebuah pre-processing, yaitu pra-pemrosesan data. Tujuannya apa sih kita melakukan pre-processing? Biasanya salah satu tujuan dari pre-processing itu adalah kita menginginkan supaya data yang kita analisis itu lebih baik dulu gitu. Artinya datanya itu tidak semrawut gitu. Artinya dari data-data tersebut kita lakukan pre-processing, baru setelah kita melakukan pre-processing, kita melakukan yang namanya feature extraction pada sebuah data. Nah, untuk data teks juga sama gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan sebuah data teks itu perlu dilakukan pre-processing sebelum kita melakukan feature extraction dan juga sebelum kita melakukan analisis? Oke, kita lihat dulu latar belakangnya adalah ketika kita mengumpulkan sebuah data teks gitu ya. Data teks ini merupakan data-data dibandingkan dengan ketiga data lainnya gitu ya, dibandingkan dengan data audio atau mungkin dibandingkan dengan data video, data teks ini biasanya cenderung banyak jumlahnya. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa sebagian besar data yang saat ini beredar itu kebanyakan adalah data berupa teks gitu ya. Jadi data Twitter, data Instagram, komen YouTube, kemudian data file, kemudian dokumen, dan lain sebagainya. Semua itu hampir sebagian besar memang itu adalah data teks. Meskipun di antara data-data tersebut itu ada data audio atau mungkin data image. Nah, karena data teks ini merupakan data yang paling banyak diproses atau mungkin yang paling banyak bisa kita kumpulkan, oleh sebab itu penting bagi kita untuk bagaimana sih kita bisa melakukan analisis sebuah data teks. Nah, karena saking banyaknya, nah data teks ini biasanya itu mungkin kita bisa mengatakan bahwa data teks ini sedikit semrawut gitu. Nah, sebelum kita bisa melakukan analisis, sebaiknya data teks ini harus dirapikan dulu. Sebenarnya bisa saja bagi kita untuk langsung menganalisis dari data teks yang tidak kita pre-processingkan. Itu bisa, tetapi akurasi yang nanti akan kita hasilkan itu akan jauh lebih buruk dibandingkan ketika datanya ini kita lakukan pre-processing. Nah, data teks dibandingkan dengan data audio dan data video ini merupakan data-data yang sifatnya tidak terstruktur gitu ya. Kalau data audio itu sedikit terstruktur, sedangkan data video atau mungkin data image itu terstruktur gitu ya. Nah, karena data teks ini sifatnya yang tidak terstruktur, makanya ada beberapa hal preprocessing yang kita lakukan sebelum kita melakukan analisis gitu ya. Nah, dokumen-dokumen yang kita miliki yang biasanya berupa teks itu biasanya tidak memiliki struktur yang pasti gitu. Sehingga ini akan sangat sulit bagi kita ketika kita akan melakukan ekstraksi. Sulit di sini artinya bisa saja mungkin, tetapi memang sulit gitu ya. Oleh sebab itu, sebaiknya memang sebelum kita bisa mengekstraksi sebuah data teks gitu ya, fiturnya, maka kita perlu melakukan pre-processing terlebih dahulu. Nah, kemudian terkadang tidak semua kata mencerminkan makna atau isi yang terkandung dalam sebuah dokumen. Misalnya, saya makan nasi dan apel gitu. Nah, bisa jadi ya, kata dan ini tidak mencerminkan makna dan isinya. Oleh sebab itu kita perlu membuang kata-kata demikian gitu. Artinya memang dia tidak mencerminkan makna dan isi. Kalau kita tidak membuang, nanti akan berpengaruh pada akurasi. Nah, kemudian pre-processing ini dilakukan, biasanya kita perlu memilih kata dalam sederet kalimat atau mungkin dalam sebuah dokumen itu nantinya akan dijadikan sebagai indeks gitu. Indeks misalnya kalau saya makan nasi, maka katanya adalah makan dan nasi seperti itu. Atau mungkin saya memakan nasi goreng,
Maka memakan ini, kata indeksnya itu adalah makan. Misalnya seperti itu ya contohnya. Artinya memang tidak semua kata pada sebuah dokumen atau tidak semua kata pada sebuah kalimat atau teks itu akan diakui sebagai sebuah fitur. Nah, kita hanya mengakui kata-kata memang yang bisa merepresentasikan kalimat tersebut. Nah, ini disebut sebagai indeks. Nah, indeks ini, ya indeks yang kita pilih ini itu merupakan kata-kata yang bisa mewakili dokumen yang nantinya kita akan gunakan untuk memodelkan data teks dalam sebuah aplikasi. Kita bisa bebas milih ya, mau aplikasinya apa saja, tetapi biasanya memang ketika kita berbicara masalah dokumen, maka tidak semua kata pada dokumen itu akan kita proses. Nah, di dalam teks preprocessing biasa kita mencoba untuk merubah data atau mungkin teks yang bentuknya itu belum terstruktur gitu ya, bisa menjadi data yang lebih terstruktur. Tujuannya apa? Jelas tujuannya itu supaya memudahkan kita dalam melakukan proses fitur extraction atau mungkin proses analisis gitu ya. Nah, biasanya memang secara umum ketika kita melakukan pre-processing pada data teks itu sebenarnya kita merubah data teks atau mungkin data kalimat atau mungkin data dokumen itu menjadi sebuah term index atau mungkin sebuah kata kunci. Jadi setiap dokumen itu akan menghasilkan beberapa term index gitu ya. Nah, term index ini nanti yang akan digunakan untuk mewakili dokumen tersebut. Bisa jadi ya di dalam satu dokumen itu jumlah katanya itu ada 1000 gitu. Tetapi yang mewakili itu ternyata hanya 20. Artinya di sini lumayan signifikan gitu. Artinya bisa jadi selain angka 20 ini merupakan kata-kata yang tidak signifikan terhadap dokumen tersebut. Artinya kita tidak bisa melakukan atau menggunakan kata tersebut sebagai representasi dari dokumen. Itu ya. Jadi awalnya itu merupakan sebuah teks gitu ya, sebuah teks entah ini dokumen, kemudian nanti dia akan menghasilkan sebuah term index gitu. Nah, nanti term index inilah nanti yang akan kita gunakan dalam proses fitur extraction. Nah, ada beberapa langkah yang biasanya kita lakukan ketika kita akan melakukan pre-processing pada data teks gitu. Itu ya. Kemudian di sini ada langkah parsing, kemudian ada langkah lexical analysis, kemudian ada langkah stop word removal, kemudian ada langkah phrase detection, dan yang terakhir ini adalah stemming and lemmatization. Nah, meskipun di sini saya menyebutkan ada 5 langkah, sebenarnya bisa saja di antara satu langkah ini tidak perlu dilakukan. Artinya bisa saja saya menjalankan hanya 1, 2, 4, 5. Atau mungkin saya menjalankan 1, 3, 4, 5. Nah, tapi memang sebaiknya kita melakukan proses pada semua langkah ini. Mulai dari parsing, kemudian lexical analysis, stop word removal, kemudian phrase detection, dan yang terakhir ini adalah stemming dan lemmatization. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Mulai dari parsing seperti apa, dan terakhir sampai stemming dan lemmatization. Nanti setelah teks sudah dilakukan pre-processing, kita sudah mendapatkan term index, baru term index inilah yang akan kita gunakan dalam proses fitur extraction. Gitu. Jadi fitur extraction itu tidak dilakukan secara langsung pada teksnya atau mungkin pada dokumennya, karena kalau kita lakukan pada dokumennya, processing time-nya itu akan sangat lama sekali, dan yang kedua bisa jadi kata-kata yang ada pada dokumen itu tidak mencerminkan dokumen tersebut. Artinya ini sangat tidak berguna kalau kita langsung melakukan feature extraction pada teks atau dokumen langsung. Oleh sebab itu perlu ada penengah, yaitu disebut sebagai text pre-processing. Oke, nah kita akan masuk yang pertama. Yang pertama ini adalah parsing gitu ya. Jadi parsing di sini kalau dalam bahasa Indonesia memecah gitu ya. Jadi parsing dokumen ini biasanya kita mencoba untuk mengenali atau mungkin memecahkan struktur dokumen menjadi komponen-komponen terpisah gitu ya. Nah, misalnya gini, gampangnya kalau kita punya sebuah kalimat gitu ya, maka kita memisahkan, oh ini subjek, kemudian ini adalah predikat, kemudian ini adalah objek. Nah, ini merupakan bagian dari parsing gitu ya. Kalau dokumennya itu adalah sebuah kata gitu. Tapi kalau dokumen itu memang sebuah dokumen yang terdiri banyak paragraf gitu ya, maka
paragraf-paragraf itu disebut sebagai hasil dari parsing. Kalau seandainya dokumen itu adalah sebuah paragraf, maka hasil parsingnya itu adalah kalimat-kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Nah, biasanya kita perlu mengidentifikasikan kira-kira definisi dokumen yang akan kita gunakan itu apa. Misalnya, kalau teman-teman mencoba untuk melakukan analisis pada data Twitter, gitu, maka kita bisa mendefinisikan bahwa satu tweet itu dianggap sebagai satu dokumen, gitu ya. Atau kalau teman-teman mencoba untuk membuat sistem yang ingin mengklasifikasikan dokumen-dokumen, file-file docs gitu ya, maka satu file ini dianggap sebagai satu unit dokumen, gitu ya. Jadi memang kita perlu memikirkan yang disebut sebagai unit dokumen itu yang seperti apa, gitu ya. Kalau teman-teman melakukan analisis sentimen pada komentar-komentar YouTube, maka setiap komentar YouTube itu dianggap sebagai satu dokumen. Nah, biasanya memang sebuah dokumen ini bisa terdiri dari berbagai macam bahasa. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin terdiri dari berbagai macam karakter set, atau mungkin berbagai macam format. Nah, ini yang kita perlu melakukan parsing, seperti itu ya. Nah, contoh unit dokumen misalnya. Misalnya kalau kita ingin mengekstraksi sebuah email, gitu ya, email dengan 4 lampiran, gitu ya, email dengan 4 lampiran itu sebenarnya bisa dipisah menjadi 5 dokumen. Yang pertama itu ada satu dokumen yang merepresentasikan isi atau badan email, gitu ya. Kemudian 4 dokumen lainnya ini adalah lampiran-lampiran. Artinya kita memparsing ini email itu menjadi 4 lampiran atau mungkin 4 dokumen. Atau bisa juga kita mencontohkan buku itu mengandung 100 halaman. Nah, karena ada 100 halaman, kita bisa mendefinisikan bahwa setiap halaman itu dianggap sebagai satu dokumen, gitu ya. Atau satu tweet itu juga bisa dijadikan sebagai satu dokumen, gitu ya. Atau juga mungkin komentar pada forum atau mungkin review pada produk. Tadi saya sudah menyebutkan, dokumen itu kita bisa mendefinisikan sendiri sesuai dengan sistem atau aplikasi yang kita kembangkan. Nah, itu yang pertama ya, itu adalah proses yang parsing. Jadi kita perlu memparsing, memisahkan. Nah, kemudian proses yang kedua itu adalah lexical analysis. Nah, kadang kita ini mengenalnya dengan istilah namanya lexing atau mungkin tokenization atau mungkin tokenisasi. Jadi di dalam lexing sendiri ini kita akan ada substep. Step yang pertama ini adalah pemotongan. Jadi memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen, gitu ya. Misalnya saya makan nasi. Berarti kan di sini ada 3 kata, yaitu saya, kemudian makan, kemudian nasi. Nah, ini masing-masing menjadi tokenization. Gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam proses pemotongan itu kita mencoba menghilangkan angka, tanda baca, dan karakter. Misalnya, saya makan 2 bungkus nasi gitu ya. Maka kata 2 bungkus ini sebenarnya bisa jadi ya tidak memiliki makna atau isi, maka 2 ini atau mungkin 2 bungkus ini bisa dibuang atau mungkin diabaikan. Seperti itu ya. Nah, ini bisa. Jadi memang kita perlu konsisten. Apakah ingin dibuang atau tidak itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan. Nah, biasanya ketika kita memisahkan antara satu kata dengan kata lain, itu kita menggunakan sebuah pemisah kata. Nah, ini disebut sebagai delimiter. Bisa berupa spasi, bisa berupa titik, bisa berupa koma, bisa berupa tanda baca lainnya. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan. Oke, itu step yang pertama dari lexical analysis. Nah, step yang kedua dari lexical analysis adalah case folding. Jadi, untuk memudahkan dalam proses, anggap saja semua kata dalam dokumen yang kita miliki itu merupakan huruf kecil. Gitu. Jadi, kita nggak perlu memikirkan mana huruf besar, mana huruf kecil. Semua dokumen atau sebuah kata itu dirubah hurufnya menjadi sebuah huruf kecil gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah cleaning gitu. Cleaning ini artinya adalah kita membersihkan
dokumen dari komponen-komponen yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada dokumen. Misalnya tag HTML, atau mungkin string, atau mungkin emoticon, atau mungkin hal lainnya. Jadi kalau teman-teman mengolah data Twitter atau mungkin komentar YouTube, biasanya kan ada emoticon. Nah, emoticon itu kita hilangkan saja. Itu masuk ke dalam konsep cleaning. Nah, dari proses lexical analysis, maka kita akan mendapatkan kata per kata gitu ya, kata per kata, kemudian kita membuang angka, kita membuang tanda baca, dan kita membuang karakter yang selain huruf alfabet. Ini adalah proses dari lexical analysis. Nah, di dalam lexical analysis hasilnya ini disebut sebagai token. Jadi token ini merupakan kata-kata yang dipisah dari teks aslinya, kita tanpa mempertimbangkan adanya duplikasi. Artinya bisa saja memang di dalam kata tersebut itu ada dua yang muncul. Sebagai contoh, apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo gitu. Nah, ketika kita membagi menjadi token, ini ada dua kali ya. Artinya di sini kita tidak masalah dulu, karena ini kan masih tokenization gitu ya. Sedangkan yang kita buang ini adalah huruf tanda tanya seperti ini, dan juga apakah ini kita buang, karena bisa jadi apakah ini merupakan tanda tanya yang sebenarnya itu tidak berpengaruh kepada konten atau isi dari dokumen yang akan kita analisis. Ini ya. Nah, di sini kita menghasilkan Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo. Seperti itu. Jadi kita menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita menghasilkan 9 kata atau mungkin 9 token. Oke, kemudian itu tokennya. Sedangkan di dalam lexical analysis kita juga mengenal istilah type. Jadi type ini merupakan token atau mungkin kata-kata yang berhasil dipisah-pisah dari dokumen, tetapi kita juga memperhatikan apakah ada kata yang duplikat. Kalau katanya duplikat, maka kita hanya perlu menulisnya sekali saja. Kalau contoh yang tadi, Boyo itu munculnya 2 kali. Nah, ketika kita menggunakan type, maka Boyo ini munculnya hanya sekali. Tidak ada lagi. Artinya memang kita mempertimbangkan apakah kata tersebut itu adalah duplikat atau tidak. Nah, di sini kita belum menggunakan kata dasar ya. Makanya di sini bermain ini masih menggunakan kata bermain. Nah, ini disebut sebagai type gitu di dalam proses lexical analysis. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah terms. Jadi terms ini merupakan tipe yang sudah dinormalisasikan, artinya kita sudah membuang kata depan, kita sudah membuang kata hubung dan lain sebagainya. Di sini contohnya adalah kata dan, kemudian kata di itu dibuang gitu. Karena dan di ini merupakan kata penghubung gitu. Dengan kata bermain ini sudah berubah menjadi hanya main gitu ya. Main. Jadi menggunakan kata dasar. Jadi kalau sudah merupakan kata dasar, maka ini disebut sebagai term, gitu ya. Jadi di dalam lexical analysis itu kita membagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah token, tahap kedua itu adalah types, dan tahap ketiga itu adalah term. Term ini dilakukan setelah kita melakukan stemming dan juga filtering, gitu ya. Nah, sekarang dari kalimat ini kita sekarang hanya punya 6 types. 6 terms gitu ya. Ini termsnya. Ini 6 terms yang merepresentasikan kalimat tersebut. Nah, coba mungkin kalian bisa membayangkan bahwa kalau kita punya 1000 kata dalam sebuah dokumen, maka bisa jadi ya term yang dihasilkan itu tidak 1000 kata, tapi bisa jadi mungkin hanya sekitar 20 kata, atau mungkin bisa juga 100 kata, atau mungkin bisa juga 200 kata. Tergantung seperti apa sih dokumen yang kita analisis. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya, ini contoh hasil dari tokenization itu. Ini misalnya kalau bahasa Indonesia, kalimatnya ini adalah they are applied to the word in the text. Nah, ini adalah tokennya. They are applied to the word in the text. Artinya ini semua kata. Sedangkan kalau seandainya ini kalimat bahasa Indonesia namanya adalah Santiago. Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Artinya ini sudah satu persatu katanya, gitu ya. Nah, kemudian
Yang selanjutnya ini adalah stop word removal gitu. Stop word removal ini disebut juga sebagai filtering. Jadi filtering ini adalah sebuah mekanisme di mana kita memilih sebuah kata yang hasil dari token gitu ya. Kita ingin tag nih, apakah kata-kata itu memang benar-benar mewakili gitu ya, mewakili dokumen tersebut. Tadi saya sudah mencontohkan bahwa dari type ke dalam terms itu ada proses yang namanya stemming atau mungkin proses filtering. Nah, setidaknya ketika kita akan melakukan proses filtering atau mungkin stop word removal, ini kita menggunakan dua metode umum gitu. Yang pertama dengan menggunakan mekanisme stop list dan yang kedua dengan menggunakan mekanisme word list gitu ya. Stop list dan word list. Perbedaannya kalau stop list kita mempunyai sebuah database yang merupakan kata-kata stop. Kata-kata yang bukan merupakan sebuah kata. Bukan sebuah makna gitu. Misalnya ya titik atau mungkin dan, di, pada dan sebagainya itu adalah stop. Sedangkan word list ini adalah kata-kata yang itu bukan merupakan kata-kata stop word gitu ya. Nah, oke kita contohkan saja ya yang ini. Nah, di dalam stop list atau mungkin stop word itu adalah kita menghapus gitu ya. Kita membuat sebuah database dari kata-kata yang dianggap tidak deskriptif atau mungkin tidak penting. Nah, ini kita membuangnya itu dengan pendekatan back of word gitu ya. Misalnya kita menggunakan karena kata-kata menggunakan penting, nah kita menggunakan database nih. Kita kumpulkan semua database yang mengandung kata-kata yang tidak penting atau mungkin tidak deskriptif. Kemudian dari kata-kata ini gitu ya, kita membandingkan token yang sudah kita hasilkan itu termasuk stop word atau bukan gitu. Kalau dia termasuk stop word maka dihapus. Tapi kalau bukan termasuk stop word maka diabaikan, jangan dihapus. Nah, contohnya di dalam bahasa Inggris I am, kemudian you, kemudian want to, they are, to, the, in, and dan seterusnya, ini merupakan kata-kata stop word. Artinya memang kata-kata tidak deskriptif yang kita menganggap bahwa ini tidak penting gitu ya. Nah, jadi mengumpulkan database ini tidak mudah juga sih sebenarnya. Artinya memang kita perlu mengetahui dulu di dalam bahasa Indonesia kita, kira-kira contoh kata-kata mana sih yang dianggap tidak deskriptif atau tidak penting, itu yang perlu kita pikirkan. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, itu misalnya untuk, sang, sudah, adalah, dan seterusnya, saya, dan sebagainya. Ini juga dianggap sebagai stop word. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode stop list. Jadi kita kumpulkan data stop word ke dalam database, kemudian nanti kita bandingkan dengan token yang kita hasilkan. Kalau tokennya itu merupakan stop list atau mungkin stop word, kita remove tokennya. Tapi kalau seandainya itu bukan merupakan stop word atau bukan merupakan stop list, maka kita jadikan sebagai term atau mungkin ya sebagai term. Ini untuk metode yang stop word. Nah, ini contohnya. Contoh hasil stop list, artinya misalnya kita membuang the, are itu kita buang, kemudian to the ini kita buang, kemudian in the ini kita buang. Sekarang dari ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 kata token yang kita hasilkan, kita hanya mendapatkan 3 term. Itu ya, apply, word, dan juga text. Nah, ini merupakan contoh dari hasil filtering. Atau contoh lainnya, namanya adalah Santiago. Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Jadi, adalah ini dibuang, sudah ini dibuang, untuk dibuang, sang juga ini dibuang. Sedangkan yang namanya Santiago memutuskan mencari dan alkemis ini dianggap sebagai bukan stop word. Jadi ini merupakan hasil dari filtering seperti itu ya. Nah, kemudian untuk metode yang kedua ini adalah sebaliknya. Jadi kita mengumpulkan kata-kata yang deskriptif gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang stop word itu kita mengumpulkan kata-kata yang tidak deskriptif, sedangkan kalau yang word list itu kita mengumpulkan kata-kata yang deskriptif. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mengumpulkan database ya, kalau seandainya kita menemukan sebuah kata ini termasuk ke dalam word list, maka kita itu jangan buang. Tapi kalau dia tidak masuk ke dalam word list, maka ini kita abaikan.
gitu ya. Nah, contoh word list ini adalah apply, kemudian word, kemudian text, kemudian Santiago, namanya, mencari, memutuskan, dan juga yang terakhir alchemist. Oke, sekarang kalau seandainya saya bertanya, kira-kira menurut kalian, kira-kira mana sih yang lebih baik atau lebih mudah, stop word atau menggunakan word list? Kalau secara kompleksitas, menurut saya yang paling mudah itu adalah yang menggunakan metode stop list. Kenapa? Karena jumlah word list atau jumlah kata-kata yang deskriptif itu jumlahnya banyak sekali. Gitu. Karena jumlahnya banyak ini akan sangat sulit bagi kita untuk membuat sebuah database gitu. Jelas, word list ini akan memiliki ukuran database yang akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan stop list. Karena jumlah database-nya, jumlah datanya banyak, maka ketika kita membandingkan, ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika kita menggunakan stop list. Oleh sebab itu, sebaiknya untuk kasus ini kita gunakan yang metode stop list. Metode stop list ini dipandang akan jauh lebih baik gitu karena memiliki jumlah database yang lebih sedikit sehingga ini akan berpengaruh kepada komputasi ketika kita membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh hasil word list hampir mirip dengan yang stop list ya. Cuma memang bedanya ada database yang digunakan. Yang satu menggunakan stop list database, yang satu menggunakan word list database. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah stop word itu penting? Gitu ya. Gitu ya. Kebanyakan memang ketika kita membuat sebuah aplikasi berbasis data teks, gitu ya. Ketika kita melakukan penghilangan stop word, pada banyak kasus itu akan meningkatkan performa atau meningkatkan nilai akurasi. Tapi biasanya memang kalau untuk Google atau mungkin search engine itu mereka tetap menggunakan stop word. Misalnya misalnya Romeo and Juliet. Nah, N ini kan ada kata N itu. Ini bisa saja mungkin bagi Google ini penting. Artinya memang di dalam mesin mencari stop word itu biasanya memang bisa menghasilkan pencarian yang lebih baik dibandingkan ketika kita tanpa menggunakan stop word. Ini ya, jadi memang tergantung konteks ya, tergantung konteks aplikasinya seperti apa. Kita bisa mengatakan penting, kita bisa juga mengatakan tidak penting, seperti itu. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya ini adalah frase detection. Jadi frase detection ini kita mencoba untuk mendeteksi apakah ada sebuah frase pada data teks gitu. Ketika kita melakukan ekstraksi gitu ya, melakukan tokenisasi, biasanya memang murni kita menganggap bahwa satu kata itu sebagai satu token atau sebaliknya satu token itu adalah satu kata. Nah, tetapi terkadang ada kasus di mana seharusnya itu satu token itu adalah lebih dari satu kata. Misalnya, search engine are the most visible information retrieval application. Kalau kita pisahkan, search dan engines ini memiliki arti yang berbeda, gitu ya. Kalau kita menggabungkan search engines, ini jelas artinya itu jauh lebih berbeda dengan kata search saja atau dengan kata engine saja. Oleh sebab itu, maka kita harus bisa nih mendeteksi mana yang merupakan frase, mana yang bukan merupakan frase. Contoh lainnya adalah information retrieval. Atau misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia, contoh lain frase itu adalah sapu tangan. Kalau kita hanya token sapu saja, orang tahu bahwa itu adalah alat kebersihan. Kalau tokennya adalah tangan saja, maka itu merupakan ini ya, salah satu organ tubuh pada manusia. Tapi ketika kita menggabungkan sapu tangan, ini merupakan sebuah bahan. Artinya memang frase ini memiliki makna yang berbeda dibandingkan kita ketika kita memisahkan kata tersebut. Gitu. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi frase. Kita bisa menggunakan
thesauri, atau kita menggunakan aturan, rule gitu ya. Yang biasanya ada dua kata yang sering muncul yang berurutan gitu. Atau mungkin kita bisa menggunakan synthetic analysis. Oke, kita akan cek itu. Oke, yang pertama yang pertama ini adalah metode thesauri. Jadi metode thesauri ini merupakan metode yang umum yang digunakan dalam mendeteksi adanya frase. Gitu. Jadi cara ringkas seperti ini. Di dalam metode thesauri itu kita membuat sebuah database. Gitu. Membuat sebuah database yang di dalamnya berisi daftar frase-frase dalam bahasa tertentu. Misal kalau dalam bahasa Indonesia, bikin tabel thesauri bahasa Indonesia, frase-frasenya apa saja. Bahasa Inggris juga bahasa Inggris dan sebagainya. Memang kelemahannya itu adalah ini membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama. Kenapa? Karena kan kita harus mencoba untuk mendata semua kemungkinan frase yang ada pada suatu bahasa. Karena saking banyaknya frase, maka ini akan berpengaruh kepada komputasi ketika proses retrieval. Gitu ya. Nah, kemudian kebanyakan aplikasi text mining atau mungkin information retrieval itu biasanya sebenarnya mereka tidak menggunakan phrase detection. Mereka cukup menggunakan token per kata. Tapi memang phrase detection ini bisa meningkatkan akurasi. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa phrase detection ini adalah sifatnya opsional. Ingin cepat, sebaiknya phrase detection ini diabaikan saja gitu. Artinya kita mengurangi proses komputasi pada analisis atau mungkin feature extraction. Tapi kalau ingin akurat gitu, lebih sedikit akurat, maka kita bisa menambahkan phrase detection di dalam sistem preprocessing yang kita kembangkan. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jadi tadi saya hanya membahas menggunakan ini ya, menggunakan thesauri saja, sedangkan dua metode lain itu saya tidak membahas. Nah, kemudian proses yang terakhir, yang selanjutnya ini adalah stemming. Jadi proses stemming ini adalah proses di mana kita merubah sebuah kata itu menjadi tahap kata dasar, gitu ya. Jadi karena tujuannya apa? Tujuannya ketika kita membandingkan misalnya dimakan gitu ya. Dimakan sama memakan. Kalau kita tidak menggunakan stemming, maka dua kata ini dianggap sebagai kata yang berbeda. Padahal ini salah. Maka kita perlu melakukan proses stemming, itu yang merubah kata, merubah term menjadi kata dasar, maka ini jadinya makan, yang ini juga jadinya makan. Ketika kita bandingkan, maka ini dianggap sebagai dua kata yang sama. Gitu ya. Jadi inti dari stemming itu adalah kita mencoba merubah sebuah kata hasil dari tokenization, hasil dari filtering menjadi kata dasar seperti itu ya. Kata dasar ini kalau ini memang tergantung dari bahasanya, entah bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris, karena memang memiliki hal yang berbeda antara keduanya. Gitu. Nah, ini contoh hasil stemming. Applied ini merupakan hasil filtering. Nah, ketika kita stemming, applied ini jadi apply. Kemudian word ini jadi word. Kemudian text ini jadi text. Artinya memang ini merupakan hasil kata dasar atau mungkin kata utamanya dari sebuah kata hasil dari filtering. Oke, ini contoh lainnya. Namanya ini jadi nama. Kemudian Santiago ini tetap. Memutuskan ini jadi putus. Kemudian mencari ini jadi cari. Kemudian alkemis tetap menjadi alkemis. Artinya nama, kemudian putus, dan cari ini merupakan kata yang didapatkan dengan menggunakan mekanisme stemming. Gitu ya. Nah, ada beberapa metode stemming yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi ada yang pendekatan algoritmik, ada yang menggunakan pendekatan stemmatization. Nah, stemming ini tergantung bahasanya gitu. Artinya ketika kita menggunakan sebuah metode untuk bahasa A, belum tentu metode ini bisa digunakan untuk bahasa lainnya. Jadi memang ini bahasa dependent gitu ya, language dependent. Gitu. Nah, untuk yang pendekatan algoritmik itu kita bisa menggunakan metode Polter-Stemmer, kemudian stemming Arifin Setiono, atau mungkin stemming Nazif Audriani, atau mungkin Koza. Ini bahasanya ya. Bahasa Indonesia, kemudian ini bahasa Arabik. Atau contoh yang lain ini adalah stemmatization. Oke, kita lihat metode lebih detail. Jadi yang pertama, pendekatan algoritmik.
Nah, ini biasanya kita membuat sebuah rule, itu sebuah rule atau sebuah algoritma yang bisa mendeteksi sebuah imbuhan. Jadi jika ada awalan, akhiran, imbuhan, maka akan dibuang gitu. Misalnya ses, SSES jadi ses, jadi SS, IES jadi I, SS jadi SS, S jadi kosong. Misalnya curses gitu. Maka jadi cars, kemudian ponis jadi pony, cars jadi cars gitu tetap ya. Cats jadi cat. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia gitu. Mungkin di dalam bahasa Indonesia sama, dalam bahasa Indonesia sama. Ini bahasa Inggrisnya. Saya memakan, meminta, memakan, makan, M-nya dihilangin. Meminta, minta, M-nya dihilangin. Gitu, artinya memang ini kita menggunakan sebuah proses di mana kita sudah yakin bahwa oh ini dibuang imbuhannya saja gitu. Artinya ketika imbuhannya dibuang ini akan menjadi sebuah kata dasar gitu ya. Ini memang ini akan berlaku di tidak semua kata pada bahasa Inggris. Atau mungkin bisa juga berlaku pada bahasa Indonesia. Nah, pendekatan algoritmik itu biasanya relatif mudah gitu ya. Karena kan kita nggak perlu mengumpulkan database ya. Kita hanya oh kalau kata belakangnya ada SS-nya, S-nya diganti gitu. Kalau kata depannya ada ME berarti diganti. Oh, kalau belakangnya itu ada AN berarti diganti. Itu di dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini relatif lebih cepat gitu ya. Kemudian mudah dalam mengimplementasikan. Nah, biasanya memang beberapa algoritma itu terkadang itu salah mendeteksi imbuhan. Misalnya kalau kita mendefinisikan bahwa kalau di dalam sebuah kata ada kata an di akhir kata, ini kita hapus. Misalnya permainan itu. Per gitu ya. Per kemudian main, kemudian an. Kita sudah tahu bahwa oh ini depannya per dibuang gitu. Oh ini belakangnya an dibuang. Ini oke, itu tidak masalah. Artinya kata dasarnya adalah main gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada kata yang sebenarnya kita nggak tahu ini makan, kemudian ini ketika kita buang jadi mak gitu. Makan jadi mak. Artinya ini jadi terbuang gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara ketika kita membandingkan gitu. Ketika kita membandingkan dengan kata-kata kata dasar, ini apakah makan ini sudah kata dasar atau belum gitu. Kalau sudah kata dasar, jangan dibuang imbuhannya. Tapi kan di sini kita menggunakan pendekatan gabungan, tidak hanya menggunakan algoritmik gitu ya. Jadi terkadang hal seperti ini. Kemudian misalnya an yang lain itu adalah malan gitu, malan atau mungkin dilan gitu. Jadi disangkan malah jadi deals saja gitu. Artinya ini memang beberapa kelemahan dari pendekatan algoritmik intinya. Nah, pendekatan yang lainnya itu adalah pendekatan lemmatization. Nah, kalau yang algoritmik itu lebih sedikit mudah karena kita tidak perlu mengumpulkan database gitu ya. Kalau untuk yang pendekatan lemmatization ini kita stemming berdasarkan pada kamus. Jadi kita mengumpulkan vocab, mengumpulkan morphological analysis, kemudian ini menjadi sebuah database yang nanti dalam bentuk dasar. Jadi nanti setiap kita menemukan sebuah token, itu kita cek ini kata dasarnya apa gitu. Artinya memang kita membuat vocabulary. Dan dibandingkan dengan yang algoritmik, memang ini jauh lebih baik, akurasinya lebih oke gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Cuma memang prosesnya itu akan jauh lebih lama karena akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan database. Gitu ya. Nah, ini kelebihannya tidak ini stemming ini bagus sekali untuk kata-kata yang tidak beraturan. Kayak si itu si, show atau sin itu. Ini kita nggak bisa ini pakai pendekatan algoritmik karena memisahkan antara si, show dan sin ini bisa. Kemudian kekurangan itu butuh effort tambahan untuk membuat kamu. Makanya kalau teman-teman membuat sistem atau mungkin tugas akhir terkait dengan data teks, biasanya effort tambahannya itu adalah membuat kamus gitu. Kalau teman-teman sudah berhasil membuat kamus, ya menggunakan lemmatization ini, kamus ini bisa digunakan oleh orang lain. Nah, ini merupakan sebuah kontribusi yang akan sangat baik. Kemudian lebih lama ya, karena dia berbasis database dibanding-bandingkan jelas ini akan jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan pendekatan algoritmik. Oke, nah ini contoh hasil stemming. Jadi ini adalah tokennya, gitu ya. Setelah token ini difilterkan, applied, words, kemudian text, kemudian ini hasil stemmingnya, kemudian ini adalah type, kemudian ini adalah term, gitu ya. Type ini
yang kita menghilangkan duplikasi. Kem ini adalah kata dasarnya gitu. Artinya hasil dari stemming dan juga filtering. Nah, ini contoh lainnya. Namanya Sandiago. Ini Sandiago namanya jadi nama. Kemudian Sandiago muncul 2 kali, tetap 2 kali. Di hasil stemming memutuskan jadi putus, mencari jadi cari. Tapi ketika kita berubah, ini nama tetap nama. Sandiago muncul sekali. Ini kita hanya berikan sekali saja. Maka kalimat ini, temnya ini adalah nama Santiago, putus, cari, dan alkemis. Oke, saya kira itu saja terkait dengan bagaimana proses melakukan pre-processing pada sebuah data teks. Nah, setelah kita mendapatkan indeks term, gitu ya, indeks term. Nah, indeks term inilah nanti yang akan kita analisis. Yang pertama itu kita melakukan feature extraction. Nah, setelah kita lakukan feature extraction, baru kita melakukan yang namanya analisis. Nah, ini nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.